Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wineke Alfianesya. Teman-teman bisa panggil saya Nesya. Salam kenal ya. Saya adalah siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng berjudul Petualangan di Hutan. Dongeng ini merupakan dongeng fiksi yang terinspirasi dari salah satu hutan di desa saya yang masih asri. Dongeng ini menceritakan sepasang sahabat yang berpetualang di hutan terlarang untuk mencari pengalaman baru. Tokoh di dalamnya ada Dea, ada Ana, ada nenek, dan ibu. Mau tahu cerita selengkapnya? Tonton sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Tetetetet. Di sebuah desa yang kecil, hiduplah sepasang sahabat bernama Ana dan Dea. Mereka bersahabat sejak kecil. Rumah mereka pun saling berdekatan. Hingga mereka sering menghabiskan waktu bersama. Pada suatu hari, Dea berkunjung ke rumah Ana dan mengajak Ana untuk bermain di hutan desa. Menurut orang-orang, hutan ini adalah hutan yang terlarang dan tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Karena hutan itu dijaga oleh sosok gaib bernama Nyi Roro Hutan. Tapi tiba-tiba dia ingin sekali pergi ke sana karena dia penasaran, ingin tahu keadaan sebenarnya di hutan itu. Ana, daripada gabut, kita pergi ke hutan itu yuk. Dea, hutan itu kan tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, apalagi kita yang masih kecil. Gak apa-apa tahu, kata mamaku, sekarang juga udah boleh kok, ucap Dea dengan berbohong. Memangnya kita mau apa pergi ke sana? Ya kepo aja. Sebenarnya ada apa aja sih di sana? Memangnya kamu gak kepo? Ya kepo sih, tapi aku takut. Tenang, gak usah takut. Kan ada aku yang bisa set. Dea sambil menunjukkan bakat bela dirinya yang tak seberapa. Mereka bersepakat pergi ke dalam hutan untuk mencari pengalaman baru yang menurut mereka akan sangat menyenangkan. Mereka langsung pergi ke dalam hutan tanpa izin orang tua. Walaupun sebenarnya Ana masih menyimpan keraguan di dalam hatinya. Sesampainya di dalam hutan, mereka berdua melihat banyak keindahan. Mulai dari tanaman, buah-buahan, burung, bahkan ada sungai yang berisi banyak ikan. Tiba-tiba di samping mereka ada seorang nenek yang katanya penjaga hutan. Hei anak kecil, kenapa kalian bisa sampai di sini? Ini adalah hutan terlarang. Tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Astagfirullah, nenek siapa? Ucap Ana dengan gemetar. Saya adalah penjaga hutan ini.
Cepatlah pergi dari sini. Dea mengabaikan perkataan nenek dan mengajak Ana untuk pergi meninggalkan nenek. Udahlah, gak usah dengerin nenek tadi. Kita gak usah pulang dulu. Kan kita belum keliling hutan. Nanti kita petik aja tuh buah-buahan yang ada di sini. Dea, kata mamaku, kita gak boleh ngambil sesuatu yang bukan milik kita. Dosa tahu? Mereka berjalan mengelilingi hutan hingga mereka menemukan pohon jambu yang berbuah sangat lebat. Dea mengambil buah jambu. Dea, jangan. Gak apa-apa. Nih buat kamu satu. Ana tidak menerima pemberian Dea karena dia tahu bahwa orang-orang di desanya tidak pernah mengambil hasil dari hutan terlarang. Tetapi dia memakan habis buah jambu yang telah ia petik. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Suasana semakin mencekam ketika terdengar suara petir menyambar. Dar! Mereka berdua kaget. Sambil berlarian hingga keduanya berpencar. Mereka mencari satu sama lain hingga di tengah perjalanan dia bertemu dengan nenek penjaga hutan. Hei, kenapa kamu masih di sini? Cepat cari temanmu dan segeralah pulang. Dia bergegas mencari jalan keluar hutan sambil mencari Ana. Dia menemukan jalan keluar, namun ia belum berjumpa dengan Ana. Dia melihat ke sana kemari, namun tak kunjung melihat Ana. Dia merasa bersalah karena dia telah membawa Ana pergi ke hutan. Akhirnya dia kembali masuk ke dalam hutan. Setelah beberapa lama, dia bertemu dengan Ana yang sedang duduk ketakutan di dalam hutan. Dia berkata, Ana. Dia. Akhirnya mereka bertemu dan pulang bersama-sama. Mereka menceritakan kejadian di hutan kepada orang tua. Ibu Ana menasehati, Ana, Dea, apa yang telah kalian lakukan adalah tindakan yang keliru. Karena hutan itu memang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Dan kita tidak boleh mengambil sesuatu dari hutan itu tanpa izin. Karena itu akan mengganggu ekosistem yang ada di hutan. Jika kita terlalu mengeksploitasi hutan, maka hewan-hewan di sana akan merasa terganggu, kekurangan makanan, hingga membuat mereka keluar hutan, yang akhirnya akan merusak kebun-kebun milik warga. Ibu Ana menambahkan bahwa kita harus senantiasa berdampingan dengan alam, agar alam juga bisa menjaga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.